Shalom, saudara-saudara yang terkasihi. Mari kita hari ini akan melanjutkan membahas tentang bagaimana kita mempraktekkan khotbah hari Minggu. Nah, saudara, pada hari Minggu kita dapat topik bagaimana kita bisa berubah. Maksudnya berubah menjadi serupa dengan Kristus, karena itulah goal dalam hidup kita. Kita mau makin berubah serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana caranya berubah? Nah, saudara, tidak dapat dengan kekuatan kita sendiri, dengan berusaha keras. Saya berusaha keras mau jadi seperti Kristus. Ya, misalnya, saudara, saya memberikan sebuah ilustrasi. Ya, misalnya kita adalah pengagum dari Rudy Hartono. Ya, saudara tahu Rudy Hartono adalah seorang tokoh badminton, pemain badminton yang sangat legendaris. Ya, 7 kali menang All England berturut-turut, dan jumlahnya adalah 8 kali berturut-turut, saudaraku, menang juara All England. Wow, dia sangat legendaris. Kita ingin, saudaraku, menjadi seperti dia. Nah, bagaimana caranya? Ini hanya sebuah ilustrasi. Nah, kalau saudara coba berubah serupa dengan Rudy Hartono dengan memulai berubah dari luar, saudara pasti gagal. Misalnya, caranya saya harus pakai pakaian seperti pakaiannya dia. Ya, pakai topinya dia. Ya, kemudian raketnya juga raket merek yang dipakai oleh Rudy Hartono. Ya, kemudian cara jalannya, cara berlarinya, cara main badmintonnya kita lakukan, saudaraku, ya persis gayanya seperti Rudy Hartono. Orang-orang berkata, wah, dia sudah seperti Rudy Hartono. Ya, wow, coba dia disuruh tanding. Ketika dia disuruh tanding di lapangan, saudara, lawan juara dunia, bisakah kita menang, saudara? Orang yang mau jadi seperti Rudy Hartono itu menang? Tidak mungkin bisa menang, saudaraku. Dia pasti kalah. Kenapa, saudara? Karena dia hanya di luarnya seperti Rudy Hartono. Di dalamnya dia tidak berubah serupa Rudy Hartono. Nah, seandainya dia mau berubah persis seperti Rudy Hartono, saudara. Nah, ini hanya ilustrasi. Tentunya yang terbaik adalah Rudy Hartono berdiam di dalam dia. Ya, mengubah dia dari dalam supaya manusia rohnya, ya saudara, supaya yang di dalam, ya manusia batinianya diubah serupa dengan Rudy Hartono. Nah, kalau dari dalamnya berubah serupa Rudy Hartono, dia pasti bisa, saudaraku, bermain badminton seperti Rudy Hartono. Bahkan Rudy Hartono di dalam dia yang saudara akan memanifestasikan diri sehingga saudara dia bisa menjadi, saudaraku, pemenang. Nah, ini hanya ilustrasi, saudara. Nah, Rudy Hartono tidak bisa tentunya hidup di dalam kita. Tapi saudara, Kristus mau hidup di dalam kita, dan dia memang hidup di dalam kita. Dia ada di dalam kita, sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, saudara, jadi untuk berubah, kita nggak bisa berubah dari luar dengan kekuatan kita sendiri, dan dengan mencoba lebih keras dan lebih keras pasti kita gagal. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa berubah? Nah, ingat, harus dari dalam. Manusia rohnya dulu dibentuk. Nah, saya bacakan satu ayat, Galatia 4 ayat 19. Ini ketika Paulus berbicara kepada orang-orang Galatia yang sudah terpengaruh oleh ajaran yang legalistik, ajaran agama Yahudi. Ya, saudara. Nah, dia berkata demikian, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Jadi, saudara, Tuhan mau, kalau kita mau berubah, saudara, rupa Kristus
harus menjadi nyata di dalam kita. Manusia roh kita mesti terus-menerus diubah dari dalam sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam manusia roh kita. Barulah kita bisa serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana jadinya? Kita harus berubah, saudara. Nah, kita lihat dulu, tanpa kita sadari, khotbah di hari Minggu, saudara, mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya berubah terus. Ya, tanpa kita sadari, dunia sedang mengubah kita. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudara, ada 3 musuh kita yang mencoba merubah kita dari dalam. Dia juga merubah kita dari dalam. Ya, pertama adalah setan, saudara. Ya, kalau ada segitiga yang di atasnya itu setan. Nah, bagaimana setan, saudara, merubah kita? Yaitu memberikan kita pikiran-pikiran yang salah. Ya, konsep-konsep yang salah. Ya, yaitu apa, saudaraku? Ya, hal-hal yang kita pikirkan yang salah tentang diri kita. Ya, itu terus dia berikan, saudara. Gambar diri yang salah, ya, konsep tentang hidup ini yang salah, yang berkaitan sama kita. Ya, setan terus menipu kita, saudara. Ya, setan itu penipu, memberikan kita pikiran-pikiran salah. Nah, itu cara dia merubah kita. Nah, yang kedua, saudara, kalau itu di atas, yang kedua sebelah kiri bawah adalah apa, saudara? Itu adalah, saudara, kedagingan kita. Nah, keinginan-keinginan kita yang independen, yang tidak dikontrol oleh Allah, saudara, ya, itu adalah kekuatan yang, saudaraku, yang membuat kita, saudaraku, punya habit, ya, kebiasaan-kebiasaan berdosa. Inilah yang disebut, saudaraku, perbuatan-perbuatan daging. Ya, kita jadi, saudaraku, diubah, ya, dari dalam untuk apa, saudara? Untuk kita melakukan keinginan-keinginan daging. Dan keinginan daging itu kuat sekali, saudara. Ya, itu mempengaruhi kita, saudara. Sehingga kita punya respon-respon otomatis yang, saudaraku, kita coba lawan tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita pasti lakukan itu terus-menerus. Itulah keinginan daging kita. Membentuk habit-habit yang berdosa. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, segitiga itu yang kanan bawah. Nah, ini apa, saudara? Ya, ini adalah, saudara, ya, dunia yang dimana kita berada, saudara, mengkonformasi kita, ya, mengubah kita, atau, saudara, mencetak kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jadi dunia, saudaraku, adalah kumpulan orang-orang yang, saudaraku, hidupnya, saudara, semuanya berpusatkan dirinya sendiri, egois, ya. Nah, dunia adalah sistem yang egois, saudaraku, yang melawan kehendak Tuhan, ya. Sistem yang, saudaraku, egosentris. Nah, dunia ini selalu mengkonform kita, mengubah kita, ya, terus-terusan. Tiap hari dia rubah kita, saudara. Nah, ya, kita, saudaraku, tanpa disadari, saudara, ya, dunia pengaruhi kita, lingkungan kita, komunitas di sekeliling kita. Jadi, saudara, ya, kita tiap hari sebenarnya sedang dirubah. Ya, lewat apa, saudara? Kita lihat Instagram, kita lihat, saudara, Facebook, kita lihat YouTube, kita lihat medsos, ya. Kita sedang, saudaraku, dipengaruhi, ya, oleh kuasa gelap untuk apa, saudara? Menipu kita. Ya, dunia memberikan konsep-konsep, saudaraku, ya, yang salah, ya, di dalam pikiran kita, sehingga kita terus tiap hari berubah, makin serupa dengan dunia ini, makin egois, makin apa, saudaraku, hidup dalam, ya, pusatnya kepada diri sendiri. Nah, itu, saudara. Jadi itu kita nggak sadari. Nah, bagaimana supaya kita bisa berubah, saudara?
yang dari dalam ini. Nah, maka saudara, ya, kemarin hari Minggu kita sudah dengar, kita perlu 3 hal ya supaya kita bisa berubah dari dalam. Ya, saudara, yang pertama, saudara, apa yang kita perlukan? Kita perlu pengajaran Yesus. Makanya kita mesti dengarkan pengajaran Yesus. Ya, pengajaran Yesus adalah kebenaran, saudara. Ya, nah kita mesti, saudaraku, belajar apa kata Yesus, ya, apa kata firman Tuhan, ya, tentang, saudaraku, hidup kita. Ya, kita mesti, saudaraku, bisa mengalahkan tipuan-tipuan iblis dengan kebenaran. Ya, jadi kalau kita nggak pernah baca firman, saudara, kurang baca firman, ya, kita nggak pernah belajar pengajarannya Tuhan Yesus, saudara, mana mungkin ya kita bisa berubah, saudara. Karena hanya kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari tipuan-tipuan iblis, dari konsep-konsep yang salah yang ada di pikiran kita, saudara. Makanya mari, saudaraku, kita izinkan pengajaran Yesus, ya, yaitu, saudaraku, pengajaran ya tentang transformasi hati, ya, tentang bagaimana kita bisa berubah dari dalam. Ya, nah ini penting, saudara. Kita mesti dengar kebenaran-kebenaran ini. Ya, kebenaran tentang siapa diri kita. Ya, tentang siapa Tuhan. Tentang, saudaraku, ya, siapa ya dunia ini. Kita mesti dengar ya dari Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama, saudara. Kedua, kita nggak cukup hanya mendengar pengajaran Yesus, saudaraku. Yang kedua, kita perlu saudaraku, mempraktekkan ya gaya hidup Yesus, ya, yaitu saudara, ya, kita praktekkan disiplin-disiplin rohani, ya, kita praktek, saudaraku, ibadah, ya, di mana, saudaraku, kita terus mempersembahkan diri kita, ya, kedagingan kita, saudaraku, ya, harus dikalahkan dengan cara kita praktek disiplin-disiplin rohani, ya, disiplin penyangkalan diri, saudara. Itu mematikan ego kita, ya, itulah ibadah, praktek disiplin-disiplin rohani, ya. Kita, saudaraku, mengalahkan ego kita, mematikan kedagingan kita lewat praktek disiplin rohani, ya. Nah, waktu kita praktek ini, saudara, maka kita membentuk habit-habit yang baru. Nah, ini dia, saudara. Tuhan latih kita, ya. Terbentuklah habit yang baru, saudara. Ya, di mana, saudara, ya, tubuh kita ini tunduk ya kepada pemerintahan Allah. Ya, sehingga, saudara, tubuh kita ini ya tidak memanifestasikan daging, tapi dia, saudaraku, memanifestasikan buah roh, ya. Nah, ini penting sekali, saudara, ya. Jadi kita mesti praktek terus disiplin-disiplin rohani. Jadi tetap semangat, ya, saudara. Mari kita terus, jangan henti-hentinya, saudara, ya, praktek disiplin-disiplin rohani, disiplin penyangkalan diri maupun disiplin-disiplin keterlibatan. Ya, dengan kita praktek ini, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Ingat, ya, kedagingan kita pasti akan mati, saudara. Dia kalah, ya, karena disiplin rohani itu, saudaraku, dengan pertolongan Roh Kudus kita benar-benar mematikan daging, ya. Kalau kita dipimpin Roh, hidup oleh Roh, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, baru kita bisa berubah, saudara. Nah, tapi nggak cukup hanya praktek disiplin-disiplin rohani. Yang ketiga, saudara, kita perlu saudaraku, hidup dalam komunitas, ya, komunitas, ya, ilahi. Komunitas yaitu kompak dan komsel. Ini peranannya penting sekali, saudara. Kalau kita hidup dalam komunitas, barulah, saudaraku, kita bisa berubah semakin serupa dengan Kristus.
Ya. Nah, kalau saudara lihat Roma 12 ayat 1 dan 2, apa yang kita bicarakan itu, saudara. Ya, supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tidak diubahkan ya oleh dunia ini. Bagaimana caranya? Ya, kita perlu, saudaraku, pertama habis apa, saudaraku, kita mesti persembahkan tubuh kita ya sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya. Nah, ini apa, saudaraku? Ini kita menyerahkan seluruh hidup kita, ya, baik pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, ya, saudara, kemudian ya perilaku kita, ya, seluruh manusia batinia kita serahkan sama Tuhan, ya. Dan dia pasti, kalau kita serahkan sama dia, saudara, dia pasti akan mengubah kita, ya. Dia akan mengubah kita dari dalam, ya. Dia akan memunculkan kalau ada pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang gak benar, pikiran-pikiran duniawi, ya, tipuan-tipuan iblis dimunculkan oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, kemudian karena kita terus praktek disiplin rohani, saudara, terus-terusan menyerah kepada pemerintahan Kristus, maka terbentuklah habit-habit yang baru, saudara. Ya, Roh Kudus melatih kita beribadah, terbentuk habit-habit baru, ya. Nah, habit-habit baru ini, saudara, ya, akan, saudaraku, terbangun ya kalau kita juga praktek Roma 12, saudaraku, ya, ayat yang ke-3 sampai ayat 8. Apa itu ayat 3 sampai ayat 8, saudara? Yaitu kita hidup dalam komunitas yang saling membangun, komunitas yang saling memperhatikan, komunitas yang saling memulihkan sesuai dengan karunia-Nya. Ya, kita hanya bisa berubah, saudara, kalau anggota tubuh Kristus lainnya, ya, saudaraku, menolong kita. Tangan saya, saudaraku, nggak bisa berubah sendirian aja, nggak bisa. Ya, misalnya dia luka, saudara, bagaimana supaya dia bisa berubah? Ya, nggak bisa dia berusaha sendiri. Dia nggak lengkap tanpa yang lain. Ya, tangan saya bisa terluka, saudara. Maka supaya dia bisa sembuh, ya, dia mesti connect sama kepala, ya, dan kepala akan minta anggota tubuh yang lain untuk menolong dia, saudara. Ya, untuk sembuhkan dia, kasih obat, ya. Terus disayang, disembuhkan, dipulihkan, saudara. Nah, demikian juga kita, saudara. Kita nggak bisa sendirian. Kita perlu anggota tubuh Kristus lainnya menolong kita. Jadi kita saling tolong menolong dalam komunitas. Terjadilah perubahan dari dalam. Ingat, makin berubah dari dalam, makin serupa dengan Kristus, saudara. Ya, nah, ini yang kita perlu praktekkan. Ya, ingat ya, saudara. Coba saudara nanti diskusikan di kompak, saudara, di komsel, saudara, bagaimana kita mengikuti prinsip-prinsip ini, dan kita pasti bisa berubah lewat pembentukan manusia roh yang di dalam kita, saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.